Halo Mina, jumpa lagi bersama DG. Oke, pada kesempatan ini DG akan membahas alur cerita anime One Punch Man episode spesial bagian ketiga. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, gak usah berlama-lama lagi, persiapkan diri kalian, and enjoy! Bang sangat terkejut ketika menyaksikan Saitama yang mampu menghancurkan meteor besar dengan sekali sikat. Dia tidak sanggup membayangkan apa yang terjadi jika dia sampai menggunakan teknik rahasia tinju aliran air penghancur batu. Bang yang sangat tertarik dengan sosok Saitama lantas melakukan penyelidikan secara khusus. Kebersamaan Saitama dan Genos membuat Bang berpikir kalau kedua hero tersebut adalah guru dan murid. Namun di otaknya timbul banyak pertanyaan. Mengapa Genos yang merupakan hero kelas S mau menjadi murid Saitama yang hanya hero kelas C? Dugaan Bang ternyata benar adanya, di mana Saitama dan Genos tidak lain adalah guru dan murid. Dia kagum dengan Saitama, yang mampu memberikan wejangan pada muridnya dengan hal-hal yang sepele. Genos juga sangat tanggap dengan ajaran Saitama, berbeda 100% dengan murid Bang yang bernama Charanko. Di balik semak belukar, Bang pun merenung sendiri. Jika dia hanya diam saja, bisa-bisa masa depan teknik tinju aliran air penghancur batu akan binasa. Dia pun akhirnya melakukan pendekatan pada Saitama. Sekilas dia menilai, penampilan fisik Genos jelas lebih kuat dari Saitama. Demikian juga dari segi kelas, Genos juga jauh lebih unggul. Bang pun berpikir, mungkin saja Saitama menguasai ilmu bela diri yang melebihi ukuran kelas ataupun peringkat. Dari sini Bang sudah bisa menyimpulkan bahwa Saitama adalah sosok guru yang luar biasa. Dia juga dibuat kaget saat mengetahui kalau Saitama tidak memiliki guru ataupun teknik aliran bela diri tertentu. Saitama hanya mengatakan kalau selama ini dia hanya latihan beban saja untuk menunjang profesinya. Setelah mengetahui bahwa kekuatan fisik Saitama tidak masuk akal, Bang pun mencoba untuk menggali potensi Saitama lebih dalam lagi. Dia lantas mengundang Saitama ke dojonya untuk sekedar belajar ilmu bela diri. Sebenarnya Saitama agak malas menanggapi Bang. Namun karena si Bang agak ngotot, Saitama pun menerima kartu nama dan alamat Bang, serta berjanji kalau besok akan datang ke dojo. Pada keesokan harinya, Bang agak kesal karena Saitama dan Genos masih belum datang. Ternyata Saitama malah santai berbelanja sama Genos. Saitama terpaksa mengiyakan ajakan Bang agar Pak Tua tersebut tidak merepotkan. Tanpa diduga Bang sudah berada di belakang keduanya. Dia bisa saja mengalahkan Saitama 200 kali karena pertahanannya terbuka lebar. Tanpa diduga, Saitama langsung melesat untuk menyelamatkan seekor kucing yang akan ditabrak oleh truk. Ternyata itu adalah sebuah kresek, dan daging makan malam Saitama hancur dilindas truk. Sekali lagi Bang dibuat kaget dengan kekuatan fisik Saitama. Kali ini Bang sudah tidak heran kalau gerak-gerik Saitama dipenuhi dengan kelengahan. Dia lantas mendatangi Saitama dan menawarkan daging kualitas premium di dojonya. Tentu saja Saitama sangat senang dengan tawaran tersebut. Sesaat kemudian, Saitama dan Genos telah sampai di dojo milik Bang. Sebelum memberikan daging, Bang menunjukkan tekniknya, di mana dia sanggup menghancurkan puluhan genteng dengan sekali pukul. Namun setelahnya dia jadi kaget, karena Saitama bisa meleburkan genteng tersebut dengan begitu cepat. Saat ini keinginan Saitama hanya ingin mendapatkan daging yang dijanjikan Bang. Tapi sebelum itu, Bang akan memberikan sebuah latihan kuno pada Saitama dan Genos, di mana latihan ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Ternyata latihan tersebut hanyalah hompimpa batu kertas gunting. Siapapun pemenangnya akan diberikan hak untuk menggunakan senjata dan menyerang lawan. Genos pun menawarkan diri untuk melawan Bang. Tapi dia langsung kalah dan kepalanya diketok palu oleh Bang sebelum mengenakan helm. Kini gantian Saitama yang maju, namun nasibnya tidak jauh berbeda dengan Genos. Dalam puluhan ronde, Bang berhasil mendaratkan banyak sekali ketokan palu pada kepala botak Saitama. Saitama yang sangat amat kesal pada akhirnya memenangkan hompimpa. Namun saat dia hendak mengambil palu, anehnya palu tersebut bergeser begitu saja.
Hal ini jelas memberikan waktu pada Bang untuk mengenakan helmnya. Saitama pun sangat kesal dan amarahnya sudah mencapai ubun-ubun. Dia pun menggetok Bang dengan kekuatan penuh hingga helmnya hancur berkeping-keping. Untungnya si Bang sempat kabur sebelum menerima getokan Saitama. Jelas saja Saitama tidak terima karena Bang kabur begitu saja. Bang pun mengakui kekalahannya dan dia tidak mau mati konyol melawan Saitama. Yang jelas, Bang menilai kalau Saitama sangat menikmati kegiatan barusan hingga mengerahkan kekuatan penuhnya. Bang pun kembali menawarkan pada Saitama dan Genos untuk bergabung ke dalam dojonya. Namun Saitama benar-benar tidak berminat sama sekali dengan tawaran tersebut. Adegan pun berpindah pada monster lobster yang terkepung oleh geng Fubuki. Ketika Lily maju, tanpa diduga si lobster menyemburkan cairan asamnya yang sangat mematikan. Untungnya Fubuki datang dan menyelamatkan Lily dari semburan monster tersebut. Fubuki lantas meminta Lily dan yang lainnya agar tidak gegabah dan fokus. Sedetik kemudian, Fubuki menyerang si lobster dengan teknik badai salju neraka hingga membuat monster tersebut tidak berkutik. Pada keesokan harinya, Fubuki sangat kesal karena tidak ada satupun berita yang memuat tentang gengnya yang berhasil mengalahkan seekor monster. Faktanya, surat kabar pagi ini memberitakan tentang seekor monster kuat yang sulit dikalahkan oleh hero kelas S sekalipun. Saking marahnya, Fubuki langsung menggebrak meja dan pergi meninggalkan anak buahnya. Disinilah diketahui kalau Fubuki adalah adiknya Tatsumaki. Tatsumaki yang hampir tidak melakukan apapun, nyatanya masih menjadi topik utama di berita. Beberapa saat kemudian, Fubuki nampak pergi ke stasiun dan menumpangi kereta ekspres menuju kota Z. Dia masih bertanya-tanya, mengapa tidak ada satu berita pun tentang gengnya. Dia sangat iri dengan Tatsumaki, yang mana selalu muncul di berita walau tidak melakukan apa-apa. Tanpa diduga, Genos duduk bersebelahan dengan Fubuki yang merupakan hero kelas B peringkat pertama. Genos hanya melirik dan diam saja ketika mengetahui Fubuki menitikkan air matanya. Namun si Genos langsung menyapa Fubuki saat boxnya yang berisi kepiting bergerak-gerak. Genos pergi ke kota sebelah dan membeli kepiting tersebut untuk Saitama. Sesaat kemudian, Genos mendapatkan informasi dari asosiasi hero kalau kereta yang ditumpanginya ternyata ada bom. Buso menjelaskan bahwa kriminal yang melakukan hal ini adalah serial bomber, di mana dia adalah mantan hero yang dikeluarkan dari kelas A. Selain itu, bomber meretas pengendali utama, hingga membuat kereta tidak bisa dihentikan. Bom dipastikan akan meledak di kota Z dengan daya hancur yang sangat luar biasa. Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk, asosiasi hero telah memberitahukan pada penduduk untuk mengungsi, walaupun itu bukanlah jaminan mereka akan selamat. Genos lantas meminta semua penumpang untuk segera turun karena di kereta ini ada bomnya. Tapi dia baru sadar kalau kereta sedang melaju sangat kencang, jadi sangat mustahil para penumpang bisa diturunkan sekarang. Tentu saja hal ini membuat semua penumpang panik dan komplain pada kondektur. Untungnya Fubuki segera bertindak dan menurunkan penumpang satu persatu dengan kekuatan espernya. Dia juga memerintahkan Suimu yang merupakan hero kelas C untuk segera menemukan lokasi bom. Di bagian luar, Genos berusaha menghentikan laju kereta dengan kekuatannya sendiri. Sementara Fubuki berhasil menurunkan semua penumpang dan Suimu juga berhasil menemukan bomnya di toilet. Saat ini kurang dari 40 detik hingga kereta tiba di stasiun kota Z. Genos pun meledakkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan laju kereta. Pun demikian, kecepatan kereta tidak melambat sama sekali. Setelah menurunkan Suimu dari kereta, Fubuki berencana untuk mengurung area di sekitar bom dan mengarahkan ledakannya ke udara. Namun dia tidak begitu yakin bisa melakukan hal tersebut dengan kekuatannya. Belum sempat menjalankan rencananya, tiba-tiba Fubuki diturunkan dari kereta oleh Tatsumaki. Sementara si Genos malah dihempaskan begitu saja. Tatsumaki menerbangkan kereta ke atas langit dan mengompresi area ledakan di kereta hingga tidak terjadi kerusakan apapun. Tatsumaki agak kesal karena Fubuki tidak segera kabur setelah mengetahui adanya bom. Sedetik kemudian dia pun langsung pergi meninggalkan adiknya begitu saja. Hal ini pun membuat Fubuki sangat down dan sedih. Sesaat kemudian, Suimu datang menemui Fubuki. Dia sangat berterima kasih pada Fubuki karena telah diselamatkan. Saat ini Suimu merupakan hero kelas C peringkat terakhir. Tugas hariannya sangat berat, dan dia berencana untuk pensiun menjadi hero. Oleh karena itulah, dia naik kereta untuk berwisata sekaligus menenangkan diri. Pun demikian,
Suimu tidak mau menyerah dan mengeluh hingga dia menjadi hero profesional. Bila suatu saat nanti dia dipromosikan menjadi hero kelas B, dia ingin bergabung ke dalam geng Fubuki. Namun untuk saat ini Fubuki tidak mau membahas hal tersebut. Intinya, dia akan membahas hal ini jika Suimu telah menjadi hero kelas B. Fubuki sendiri sudah tidak down dan mengeluh lagi. Dia akan terus maju untuk mengejar ketertinggalannya dari Tatsumaki. Di sisi lain, Genos curhat pada Profesor Kuseno tentang kelemahannya saat ini. Apalagi dia lagi-lagi gagal dalam menjalankan tugasnya untuk berbelanja. Di waktu yang sama, Saitama nampak bosan menunggu kedatangan Genos dan kepiting pesanannya. Walaupun kita semua tahu kalau pesanannya tidak akan pernah datang. Kisah pun beralih di sebuah penginapan, di mana saat itu Zombie Man terbunuh. Child Emperor nampak serius dan bertanya-tanya, siapakah orang yang membunuh si zombie? Kembali sehari sebelumnya, di mana para hero mendapatkan undangan jamuan khusus dari asosiasi hero karena berhasil menyelamatkan bumi dari malapetaka besar. Pada malam harinya, Sitch mengumpulkan para hero di aula untuk makan malam bersama. Dia sangat berterima kasih atas jasa semua hero, walau sebenarnya dia tidak begitu yakin bencana yang diprediksi oleh nenek si Babawa telah berakhir. Semua orang pun makan malam dengan begitu gembira. Shin pun kembali menampilkan Zombie Man yang terbunuh. Atomic Samurai mengakui kalau pedang yang menghunus Zombie Man adalah pedangnya. Namun dia menaruh pedangnya di aula. Atomic merasa ada seseorang yang mengambil pedang dan menghunuskannya pada Zombie Man. Bang juga membenarkan pernyataan Atomic, di mana saat itu keduanya nampak duduk bersama. Child Emperor tidak percaya dengan pernyataan Atomic, namun Tank Top Master meyakinkan kalau Atomic Samurai tidak bersalah karena dia dan Sid juga berada di ruangan tersebut. Emperor pun mulai mencurigai Puri-Puri Prisoner, di mana Puri paling berpotensi membunuh karena status narapidananya. Selain itu, Puri sering kabur dari penjara dengan wajah tanpa dosa. Puri pun tidak terima dengan tuduhan tersebut. Dia malah menaruh curiga pada Saitama, karena Saitama terlihat ngobrol santai dengan Zombie Man. Saitama sendiri tidak menampik hal tersebut. Dengan santai dia mengungkapkan ketertarikannya pada Zombie Man yang bisa hidup abadi. Melihat gurunya dicurigai, Genos pun tidak terima. Genos memastikan kalau memang Saitama ingin membunuh Zombie Man, dia tidak butuh senjata apapun karena hanya perlu satu pukulan saja. Di sisi lain, Flashy Flash hanya diam saja sejak menemukan mayat. Pigat masih makan terus tanpa henti. Watchdog Man malah tidur dan gak bangun-bangun. Sementara Metal Bat yang masih belum cukup umur hanya diam saja, melihat para seniornya minum-minum gak jelas. Atomic pun mengutarakan pendapatnya, di mana seharusnya orang yang menemukan mayat pertamalah yang harus dicurigai. Disinilah semuanya begidik, karena King yang merupakan manusia terkuat di bumi, ternyata adalah orang pertama yang menemukan Zombie Man. Sedari tadi dia hanya diam saja, karena tidak ada yang bertanya. Setelah ditanyai Emperor, King pun bercerita kalau dia hendak menuju mesin penjajah untuk membeli minuman. Saat itulah dia menemukan jasad Zombie Man dan melapor ke lobi. Saat ditanyai alibinya, King hanya menjawab kalau dia mandi di kamar dan langsung tidur begitu saja. Dengan tatapan serius, King menepis semua tuduhan padanya, dan dia sama sekali tidak sedang berusaha menutupi apapun. Bang pun mendengar suara King Engine, di mana suara tersebut menandakan kalau King sudah siap bertarung sepenuhnya. Tanpa diduga, Zombie Man sadar dan mengagetkan semua orang. Zombie pun menjelaskan kalau dia tidak begitu ingat dengan apa yang terjadi padanya. Selain itu, semalam dia benar-benar mabuk berat. Dia hanya mengingat kalau pedang Atomic terbang dan menusuknya begitu saja. Selain itu, di sekitar pedang tersebut ada cahaya hijau yang mirip dengan energi Tatsumaki. Emperor pun langsung menanyai Tatsumaki tentang alibinya semalam. Namun Tatsumaki ngotot kalau dia lupa dan tidak ingat. Bila dia mau membunuh Zombie Man, dia tidak akan menggunakan cara bertele-tele seperti ini. Bang pun meminta semua tenang, karena yang terpenting Zombie Man tidak apa-apa. Zombie Man sendiri tidak begitu mempermasalahkan hal ini, dan semuanya pun langsung bubar begitu saja. Sesaat kemudian, Sitch mengajak Emperor untuk melihat kamera CCTV. Ternyata yang melakukan pembunuhan ini benar-benar Tatsumaki. Selain itu, Tatsumaki nampak mabuk berat. Si Emperor hanya penasaran saja, mengapa Tatsumaki bisa begitu mabuk. Shin pun berpindah pada Saitama dan Genos, di mana keduanya lagi-lagi pulang berbelanja.
Semua hero sudah mengetahui kalau Tatsumaki adalah pembunuh zombie man. Namun Genos hanya diam saja, dan dia cukup tahu kalau gurunya adalah sumber masalah utama. Kemarin di waktu makan malam, Saitama menasehati Tatsumaki untuk tidak banyak minum karena dia masih bocah. Tentu saja Tatsumaki sangat jengkel, apalagi Saitama memintanya untuk minum jus saja. Saitama lantas menaruh botol sakenya di lantai dan memesankan jus untuk Tatsumaki. Karena merasa harga dirinya diinjak-injak, Tatsumaki pun langsung meminum sake Saitama dalam jumlah besar.